Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 0,32% dengan total market cap mencapai di 2,76 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance terjadi koreksi sebesar 0,13%. Nah, untuk BTC sayangnya PR-nya gagal dia lakukan. Jadi dia gagal mempertahankan 84.055 USD. Jam 7 pagi tadi daily close di angka 83.823. Artinya duel dengan MA20 dimenangkan oleh MA20 ya. Wah bang, kalau gini caranya sesuai dengan pembahasan lo kemarin ada potensi lower lo dong bang. Yes, di daily maupun di weekly ya. Tapi ya kalau menurut gua sih nggak akan besok tiba-tiba langsung lower low ya. Mungkin butuh proses lebih lama. Tapi ya ini sejalan sama ya di weekly ya statistik di BSB. Dimana kalau BSB jebol ya ada potensi untuk membuat lower low. Begitu seperti contohnya di sini ya. Lower high, lower low ya. Lalu kita tarik lagi ke lebih lama lagi cycle sebelumnya ya. Saat dia jebol, lower high di sini ya, lower high dulu and then dibanting lagi lower low. Waktu itu ke MA50. Kali ini mirip-mirip nih, bisa juga terjadi seperti ini. Udah jebol, dia membuat low, lower high, lower low lagi. Nah, lower low-nya ada potensi bisa mirip-mirip seperti di 2021 di Juli ya. Dimana dia membuat lower high, lower low-nya ke MA50. Sekarang juga kondisinya dekat kan ke MA50 ya. Nah, jadi ada potensi seperti itu. Lower high and then lower low lagi gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah kalau sampai terbentuk lower low, nah ini apakah akan mantul atau enggak di 50? Nah, kita harus jujur, ya kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, kita nggak tahu. Begitu. Fakta data statistiknya menunjukkan ya, dari 2000 berarti berapa nih ya? Data yang paling panjang yang kita punya tuh dari cycle awal lah ya, dari 2011-an lah mungkin atau 2012 lah mungkin lebih fairnya ya. Itu statistiknya kuartal 4. Selalu kuartal 4. Masa sih Bang 100%? Selalu ya. Kita cek aja ya, jangan percaya gua ya, percaya data ya. Ini post halving year bukan? Yes, 2021. Ini post halving year. Halving di 2020 ya. Apa yang terjadi? Bitcoin menemukan cycle top di November. Ya, November kuartal berapa? Kuartal 4 ya. Kita cek lagi di sini, cycle sebelumnya lagi. Jadi dua cycle sebelumnya ya. Di 2017. 2017 adalah apa? Post halving year. Ya, 2016 halving. Begitu. Mau tebak berhenti di mana lagi? Desember. Itu kuartal 4 ya. Plus minus 21 hari dari mana? Dari 28 November. Itu serem. Statistiknya 100% sampai sekarang untuk cycle top. Dan bahkan di 2013 pun yang banyak mungkin orang berpikir, ah bang 2013 beda lah bang, itu halving pertama masa statistiknya udah berjalan. Udah jalan dari halving pertama. Satu-satunya ya statistik cycle top dalam tanda kutip yang tidak di kuartal 4 post halving year adalah sebelum BTC halving di sini. Ini di Juni random. Tapi setelah halving itu selalu di kuartal 4 post halving year. Ya. Yang pertama terjadi di 2013. Mau tebak di mana lagi? Kuartal 4. Begitu. Jadi kalau mau dibahas ya ini sedikit bikin merinding gitu kadang-kadang. Loh, kok bisa ya bang? Pokoknya setiap abis halving itu selalu kuartal 4 gitu. Kenapa bisa kayak gitu bang? Kalau menurut gua ini karena efek business cycle dan juga efek dari halving. Begitu. Saat halving di situ mereka akan ada ya apa namanya net issuance yang berkurang setengah ya. Nah, dari situ akan ada hype. Nah, hype-nya itu kurang lebih bertahan sekitar ya setahunan begitu dari cycle ke cycle. Dan itu anehnya sangat rapih. Bang, bisa nggak bang? Teori kayak begini ya, teori cycle ini bakal at some point stop. Mungkin aja. Ya, terutama kalau menurut gue ya teorinya ini bisa terjadi mulai lebih nggak akurat setelah apa? Setelah ya mining rewards ya, mining rewards itu berkurang. Begitu seperti kita tahu kan setiap halving kan berkurang setengah, setengahnya lagi, setengahnya jadi 50%, 50%, 50%. At some point itu halvingnya akan udah sangat terpotong sampai akhirnya si block rewardnya ini jadi sangat kecil. Yang malah dicari sama miner adalah ini apa namanya transaction reward begitu ya. Nah kalau udah kayak begitu mungkin ya
pattern halving ini udah nggak terlalu kerasa gitu, mungkin akan lebih random gitu seperti gold gitu, maybe seperti itu. Tapi for now ya, selama halving ini masih sangat mempengaruhi teori cycle, ya sudah, kalau gua sih tetap akan, ya udah tunggu aja kuartal 4 gitu. Karena gini loh ya, di cycle kemarin di sini tuh udah banyak sekali orang yang nih bukti teori cycle udah rusak, udah nggak bisa ya, cuma berapa kali aja udah ujung-ujungnya akan pecah. Bener, gue setuju ujungnya akan pecah, tapi jangan nebak kapan bakal pecahnya gitu, karena faktanya nggak pecah kan di cycle kemarin nih ya. Ah udah bear market biasa kuartal 4, sekarang enggak, udah ini berantakan saya, teori cycle pecah-pecah, udah nggak guna. Taunya apa yang terjadi? Mantul mantul and apa? Berhenti sesuai dengan schedule. Begitu loh. Ya jadi gini, lu mungkin pernah dengar lah ya, banyak orang yang ngomong di market, this time will be different. Kali ini akan berbeda. Ya padahal nggak tahu kenapa market tuh sering sekali menunjukkan bahwa oke, nggak akan sama persis, tapi the end of the story-nya itu mirip dari cycle ke cycle. Sama lagi, berulang lagi. Atau lebih tepatnya gini lah, jangan ngomong berulang, kalau berulang kan sama persis lah. Berirama, ya. Jadi market tuh suka berirama. Nah mereka tuh seperti memberikan sinyal kepada orang-orang yang mau peka terhadap ya pergerakan mereka. Begitu. Nah orang-orang yang nggak mau peka, cuma pengen cuan doang di market, ya nggak akan tahu beginian. Hah, cycle ya? Apa cycle ya? Oh, kuartal 4 ya? Selama ini selalu di kuartal 4 ya? Ya itu, banyak orang nggak mau tahu. Karena orang cuma pengen cuan doang di market, tapi nggak mau mengerti market. Begitu. Nah itu sulit kalau seperti itu. Ya makanya banyak sekali orang-orang yang kemakan dengan bullshit altcoin season. Ya, dari di sini. Ya orang yang udah tahu statistiknya akan bingung gimana mau altcoin season lagi QT. Wah, cryptocurrency itu tidak terpengaruh sama makroekonomi, kita kan terdecentralized. Nah, itu juga keblinger. Ya, itu nggak tahu siapa sih yang populerin ya. Kayak di cycle ini deh yang baru gue denger berkali-kali kayak gitu. Di cycle sebelumnya kayaknya nggak terlalu kayak begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di cycle ini tuh nggak tahu influencer ya, nggak tahu influencer siapa mungkin ya yang ngomong, oh BTC itu, oh crypto itu terdecentralized, jadi terserah makro mau berantakan. Nggak bisa, makro berantakan ya dia ketarik itu loh ya. Dan jangan lupa korelasi Bitcoin terhadap S&P itu besar ya, S&P 500 ya, risk on asset di US itu. So ya, ya makanya itu ya, janganlah percaya sama orang yang sok yakin gitu. Pasti begini, pasti begitu. Saya deklarasikan sekarang altcoin season ya. Bulan segini altcoin season. Taunya apa yang terjadi? Gak kejadian ya. Makin jelek, BTCD-nya malah meningkat ke atas. Bukan besok, bulan depan ya. Sekarang belum. Salah bulan depan. Desember salah. Oh Januari. True recovery. Makin hancur, makin jeblos. Ya, bangke kan? Bangke. Ya kenapa mereka bisa tebak-tebakan begitu? Karena nggak tahu statistik. Mungkin masuk ke kripto cuma buat ya nyari duit VIP, mungkin nggak tahu lah. Ya, buat apa? Ya lumayan sih duit VIP-nya, gue hitung-hitung bisa sampai miliar. Begitu ya. Ya tapi baik lagi ya, itu ada ciri-cirinya kok semua. Dari zaman gua pertama kali masuk ke kripto sampai sekarang sama kok ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu mereka so tahu market mau ngapain. Mereka so tahu besok mau ngapain gini ya. Wah, oh lihat nih ya, tanggal sekian akan begini ya. Nggak mungkin enggak. Selalu di market begini. Wah, ngomong itu kayak begini, tapi nggak pernah ngasih lihat datanya. Cuma bilang udah percaya aja sama gua. Percaya sama gua. Trust me bro. Nah, kalau udah ngomong, "Oh, udah percaya aja sama gua." Nah, itu bangke. Udah. Apalagi kalau sampai ada yang nanya, oke bang, mana bang? Coba datanya bang, kan lu bilang bakal sekian, bakal altcoin season, dari mana datanya bang? Kalau dia cuma bisa ngomong, alah lu tahu apa sih? Gue lebih kaya daripada lu, miskin lu jangan banyak bacot. Nah udah itu. Itu artinya apa? Itu mau nge-gaslight. Dia nggak tahu sebenarnya, nggak tahu. Ya nggak tahu, cuma mau terlihat pintar saja. Begitu. Dan sayangnya di Indonesia tuh ya orang banyak yang berpikir, oh dia kaya maka benar. Faktanya tidak seperti itu ya. Orang kaya tuh banyak yang salah kok. Ya, lagi pula kaya tuh korelasi tidak selalu dengan benar. Banyak orang kaya dengan nipu, itu banyak. Banyak. Jadi jangan berpikir karena dia kaya pasti dia ngerti market mau ngapain. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Nah justru ya, orang-orang yang gua bisa cenderung lebih perhatikan argumen dia adalah orang-orang yang justru penuh dengan tapi gini loh. Statistiknya seperti ini. Ini nggak ada 100% ya. Nih,
Dia kasih lihat data dari sini. Dia kasih lihat juga bahkan data dari mungkin market lain gitu, dari mungkin saham di US, indeks di US dan lain-lain. Dan hubungannya sama macroeconomics. Nah harusnya kan seperti itu. Karena ada bukti korelasi kan. Nah cuman orang nggak mau belajar kayak begituan. Mereka cuma pengen udahlah jangan banyak bacot. Gue pengen kaya mendadak begitu. Oh ya kalau lu punya mentalitas pengen kaya mendadak, siap-siap market sangat suka yang ngebuang orang-orang seperti itu ya. Gue udah sering bahas kan di market itu mereka kayak punya sistem bersih-bersih diri gitu. Kalau lihat kok kayak kucing ya, kucing suka jilat-jilat diri sendiri kan, nah itu mandi. Nah sama market juga suka mandi, mereka suka buang orang-orang yang over leverage, turis-turis yang cuma pengen kaya mendadak. Begitu. Jadi ya mungkin di mata dari turis-turis ini, di mata dari orang-orang yang cuma pengen cepat kaya ini, market adalah tempat yang wah gila ya ini isinya scam semua nih, nggak jelas nih. Wah gimana mau profit? Sebenarnya bisa profit ya, tapi mereka spesifik mau ngebuang orang-orang tipe seperti itu. Tipe-tipe yang cuma turis, pengen kaya cepat, kaya mendadak, nggak ngerti apa-apa, tapi pengen cuan gitu. Ah udah habis. Itu dibunuh sama market. Gitu ya. Beres lah ya untuk apa namanya. Oh, tapi ya, sebentar. DXY lupa. Nah, gini nih kebiasaan kadang-kadang kalau apa namanya ada pembahasan yang lumayan ramai suka lupa. DXY. DXY ini kan hari Minggu ya, jadi masih belum, kita lihat hari Senin besok apakah lanjut menguat atau enggak. Kalau lanjut menguat ya ini akan menjadi selling pressure, bukan selling pressure, ini akan membuat Bitcoin lebih tertekan lagi, kripto lebih tertekan lagi dan ada potensi koreksi lebih dalam ya. Next, Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance, dia mulai retest EMA 50. Nah, sekarang ini adalah duel antara EMA 20 dan 50. Kita lihat mana yang akan menang. Begitu ya. Ketika kita lihat yang mantul di mana dan siapa yang di-reclaim. Nah, mungkin yang penting juga dari Bitcoin Dominance nanti adalah balance sheet. Apakah sesuai dengan statement The Fed kemarin yang menyatakan bahwa di bulan depan atau di April ya akan mulai ada tapering untuk QT. Nah kalau sampai benar-benar terjadi si taperingnya bahkan lebih bagus lagi kalau dia udah mulai netral ya, balance sheetnya tuh ya udah stay aja di sini ya, stay naik turun dikit-dikit mirip-mirip kayak di 2016. Nah itu kita punya potensi untuk bisa masuk ke altcoin season ya, walaupun idealnya sih bagusnya QE ya, tapi fakta data statistik menyatakan nggak QT pun, netral pun bisa masuk ke altcoin season. Begitu. So, ya minimal kita tunggu dulu itu. Tunggu dulu QT, ya lebih bagus lagi kalau ada QE. Nah, kita bolehlah lebih berharap akan terjadi altcoin season. Kalau belum ya udah, ya jangan mau lagi kemakan sama bullshit dari para dukun yang udah ngomong dari tahun kemarin kan. April Maret. Wah, halving ya. Halving, maka setelah halving kita akan altcoin season. Ya oke, mungkin gua ngerti logikanya karena dulu sempat mirip-mirip seperti itulah. Begitu ya, setelah dia halving itu mulai melemah ya. Nah, mereka cuma ngelihat apa ya? Gak ngerti konteks begitu ya. Gak ngerti konteks. Jadi dia cuma ngelihatnya oke, ini 2020, 2019 kemarin tuh ya, dia mulai melemah nih masuk altcoin season. Oh, maka kali ini juga sama. Udah dekat-dekat halving ya. Nanti udah akan melemah gitu ya. Mirip-mirip nih, ada kayak korelasinya gitu tuh. Tapi ya itu dia short sighted gitu. Ngelihat datanya tuh nggak lengkap. Begitu, mungkin lack in experience, mungkin ya kurang pengalaman, atau mungkin juga nggak mau peduli aja. Pokoknya yang penting gue mau jual kelas mungkin. Nggak tahu lah, nggak tahu karena gue nggak bisa lihat apa motivasi orang untuk ngomong A ngomong B begitu ya. Oke. Next, kita masuk aja langsung ke news. Untuk news ini datang dari Jepang ya, di mana Metaplanet ya ingin memperluas ambisi Bitcoin mereka dengan menunjuk Eric Trump ya sebagai dewan penasehat. Ya, Eric Trump ini adalah anak dari Donald Trump ya. Nah, tujuannya kenapa dia menunjuk si Trump? Ya menurut gue yang pertama adalah untuk ya namanya kan Trump, begitu anak si Trump. Wah ya. Dan dia spesifiknya ditunjuk menjadi dewan penasihat strategis ya untuk pertumbuhan dan inovasi ya. Fokusnya di Bitcoin. Nah, kalau menurut gue sih lebih untuk exposure sih ya. Jadi kan ada terkait sama keluarga Trump begitu. Kalau menurut gue lebih ke situ karena untuk inovasi ke Bitcoin mau ngapain sih? Beli paling kan, mau diapain lagi gitu kan sebenarnya. Lalu yang menarik di sini adalah Metaplanet menargetkan punya 10.000 BTC di 2025. Begitu ya. Nah, kalau kita lebih detail lagi juga di sini, ambisi mereka bahkan di 2026 mencapai 21.000 BTC ya. Nah, jadi gini sih, ya kalau menurut gue BTC itu enak karena nggak pusing
gitu. Nggak pusing kenapa? Udah beli aja terus selama fundamental dia stays ya. Selama dia tetap terdecentralized, selama tidak kena 51% attack, ya udah, selama fundamentalnya nggak ada masalah. Yang keren dari BTC adalah mereka nggak perlu melakukan inovasi-inovasi aneh-aneh, enggak, mereka udah dianggap sebagai the digital gold begitu. Emang gold harus inovasi apa? Emas. Nggak perlu inovasi kan, nggak perlu tiba-tiba bikin emas rasa matcha gitu, nggak perlu kan. Ya kalau di kafe kan gitu ya, waduh bingung mau apa inovasinya, kita bikin versi matchanya. Nah kalau emas gitu yang udah semua orang mengadopsi sebagai safe haven, ya udah nggak perlu inovasi lagi. Begitu sama BTC juga, cuma tinggal permasalahannya satu aja, gimana untuk bikin fundamental BTC stays the same, tidak ada permasalahan tertentu lah begitu ya. Nah dulu gini, kalau dulu mau dibilang, bang pernah nggak sih bang BTC pernah ada permasalahan kayak fundamental begitu? Oh dulu sempat ada, tapi bukan karena by design ya, tapi karena orang ngerasa bahwa wah Bitcoin terlalu lamban nih, buat transaksi susah, bla 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 begini itu ya. Nah jadi mereka bikin hard fork dari Bitcoin, banyak banget ya. Nah itu di masa-masa gua tuh banyak sekali dalam tanda kutip kayak bukan Bitcoin palsu ya, tapi Bitcoin gadungan lah begitu ya. Atau ceritanya upgrade dari Bitcoin. Apa itu namanya? Nah, mungkin berapa lu pernah denger ya, buat yang cuma mungkin masih baru di cycle ini mungkin nggak pernah. Tapi buat lu yang udah lumayan lama di cryptocurrency market, tau lah Bitcoin Cash, Bitcoin SV ya, atau Satoshi Vision, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin, wah banyak lah ya. Bahkan dari hard forknya pun ada pecahannya lagi. Bitcoin Cash tuh pecah lagi jadi XEC. Nah itu di cycle kemarin lumayan sempat nge-hype tuh karena ngepam ya. Nah akhirnya kemana semua? Mati. Bukan mati lah, nggak jelas gimana gitu, nggak bisa bersaing sama Bitcoin gitu. Kenapa justru yang bikin unik dari Bitcoin itu adalah sistem mereka yang kadang-kadang dulu ini yang dihina, bolot lah, mahal lah. Nah itu yang bikin dia secure begitu. Sementara Bitcoin Cash, SV, Gold dan lain-lain semua kena permasalahan, kena 51% attack banyaknya begitu ya. Nah jadi ya udah sih, setelah itu orang terbukti bahwa oke, ya Bitcoin ini the real deal begitu ya. Sama lah kayak dulu emas juga kan dulu nggak semua orang mau ambil sebagai satu currency gitu, sebagai satu mata uang yang semua orang mau terima. Dulu pasti ada, enggak lah, mendingan ini, mendingan itu ya. Nah cuman permasalahannya mereka semua kalah akhirnya sama gold begitu. Karena itu yang makanya membuat gold itu menjadi Nash equilibrium. Semua orang harus ngumpulin, kalau nggak ya udah mereka akan berkurang economic powernya. Nah sama BTC juga kan seperti itu, selama fundamentalnya stays the same begitu ya. Jadi sebenarnya ngebahas Bitcoin tuh very 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 interesting gitu ya. Cuman ya itu baik lagi sih ya, makanya gue suka kesal banget sama orang-orang yang tipe ya yang gue sebut sebagai crypto turis lah, nggak mau ngerti apa-apa ya, pokoknya pengen udahlah jangan banyak bacot, yang penting yang mana yang bakal bikin gue kaya. Gue paling pengen gue gampar orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya ya. Oke. Oh ya, nyaris lupa ya. Kita lihat seminggu ke depan ada apa aja ya. Yang pertama hari Senin tanggal 24 Maret dari US kita akan ada S&P Global Manufacturing PMI, lalu ada S&P Global Services PMI. Di hari Selasa kita akan ada CB Consumer Confidence, lalu juga ada New Home Sales. Dan di hari Rabu kita akan ada Durable Goods Orders and then Crude Oil Inventories. Di hari Kamis, nah ini biasa nih paling padat ya, akan ada GDP, lalu juga akan ada Initial Jobless Claim. Wah bener kan, dua yang paling penting nih biasanya ya. GDP ya, siap-siap nih GDP bentar lagi keluar ya di minggu ini. Dan di hari Jumat kita dari US akan keluar Core PCE ya, ini ngomongin inflasi ya. Lalu akan ada juga, udah cuma Core PCE aja. Jadi padat ya, dari Senin sampai Jumat nggak ada libur sama sekali, semuanya akan keluar bintang 3 dari US ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance.
Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, ya posisi longnya ya sebenarnya kalau lo ketinggalan di hari Jumat kemarin harusnya sih dapat ya di Sabtu ya, karena retest lagi kayak 20. Ya nggak pasang aja nih yang nggak dapat berarti ya. Ya kalau sampai lo masih sekarang minus berarti nggak dapat ya, pembelajaran bahwa ya posisi futures harus ada target TP-nya, nggak bisa di open ended seperti itu ya. Oke, untuk posisi spotnya karena ini jebol satu, jadi buy limitnya ada di angka 82.525, 81.000 lebih 65 USD dan di 78.547 ya. Nah, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum retest pertama sudah kena kayaknya. Yes, retest. Oh, belum. Ternyata belum kena ya. Jadi ya belum ada setup. Ya kita lihat kalau hari ini terjadi retest pertama di EMA 20 sebagai resisten, ya kita lihat besok. Kalau besok nggak jebol ya, atau besok tidak reclaim lebih tepatnya, nah kita bisa buka posisi short begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 1932,7 dan di 1849,9 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum untuk hari ini ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingatkan lagi untuk para newbies ya, kita tuh harus haus dengan fakta data statistik di market begitu ya. Kita nggak bisa tuh ceritanya berharap profit di market tanpa kita ngerti, kecuali mungkin lu beli BTC doang. Lu beli BTC doang bisa, tapi itu pun nggak akan bisa seefektif orang-orang yang mencoba untuk mengerti cycle ya. Orang-orang yang nggak mencoba untuk mengerti cycle, nggak ngerti kenapa itu Bitcoin berharga, nah itu akan lebih sulit untuk lo profit dan juga lebih sulit untuk nge-hold begitu. Karena gini, gue pribadi yang membuat gue tetap berani nge-hold Bitcoin dalam kondisi bear market, bull market adalah apa? Karena gue mengerti apa yang membuat Bitcoin berharga dan gue tahu apa yang bisa ngerusak juga Bitcoin begitu. Selama itu semua tidak ada perubahan, nah gue jadi tenang gitu kan. Nah kebayang kalau orang-orang yang nggak ngerti sama sekali, cuma pengen buat cuan aja. Jadi ditanya kenapa lo beli? Nggak tahu, teman-teman gue ikutan beli, soalnya ya udah dia bilang cuan, gue ikut cuan. Nah kalau temen lu buat cuan gimana? Ikutan buat cuan dong. Nah itu yang sering kali orang-orang tuh nggak terlalu pikirin gitu. Waktu lagi bullish sih gampang-gampang aja, tapi waktu bearish apalagi masuk ke bear market yang panjang, yang sampai bahkan bisa setahun lebih, nah disitulah orang sering kali melakukan cut loss begitu ya. Kayak sekarang gitu, sekarang orang masih bisa ngomong tenang BTC sih pasti balik ya, karena baru minus segini ya. Nah nanti kalau sampai benar-benar masuk kayak 2022 ya, di mana itu kerjaannya lower low lower high, lower low lower high, lower low terus lower low lower high ya, sampai setahun lebih gitu. Nah sampai sini baru orang-orang kerasa, aduh hancur nggak ya, aduh gue minus sudah berapa puluh persen nih, aduh udah nembus 50. Nah itu ya, itu yang sering kali membuat orang ya beli waktu lagi hype ya. Beli itu nggak jarang banget lah orang beli di sini ya. Orang cuma beli itu waktu lagi hype ya. Udah beli, nanti udahnya koreksi, tenang, holder is winner ya. Udah sampai sini sorry ya, gue kasih tau aja faktanya. Waktu lo masuk ke bear market,
ini tuh bukan cuma turun-turun doang. Di sini banyak orang yang maki-maki ya, wah Bitcoin scam ya tuh, wah turun begitu nggak jelas tuh Ponzi. Padahal kalau disuruh jelasin apa itu Ponzi, bingung begitu. Ya, wah Ponzi, Bitcoin itu Ponzi. Jelaskan kenapa Ponzi, bingung. Pernah ada yang kayak begitu orang, wah Bitcoin itu Ponzi. Gue bilang oke, jelaskan apa itu Ponzi. Nggak ngerti Ponzi apa. Oh ya pokoknya rugi. Ya jadi hati-hati ya, lu harus siap kalau sampai lu benar-benar hold jangka panjang. Itu akan banyak sekali stupid people yang will say stupid stuff di masa-masa ini. Ya di masa-masa yang justru malah paling profitable kalau lo beli. Begitu. Ya. So, ya makanya mumpung sekarang masih lagi oke, ya segini masih oke lah. Ya sentimen market masih belum terlalu parah lah ya. Masih belum banyak lah orang yang wah ngebacot gitu soal kripto ya. Nanti bakal ngebacot lagi. Waktu bear market ngebacot lagi, sama seperti bear market di sini. Sama, bacotnya sama. Wah, Bitcoin itu Ponzi, nggak jelas, nggak ada underlying asetnya. Ya, selalu akan seperti itu di dekat-dekat Batam. Begitu. Nah, makanya mulai dari sekarang mumpung masih oke-oke aja, nah lu pelajari supaya lu mengerti apa yang bisa buat Bitcoin itu berharga sebenarnya, apa yang membuat ini layak untuk dipegang gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir kita tutup dengan apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.